Selalu ada cerita mistis yang menyelimuti keberadaan gunung. Percaya tidak percaya, kadang ada juga kejadian yang bisa dikait-kaitkan dengan hal-hal yang gaib. Termasuk Gunung Ciremai yang masuk wilayah Majalengka dan Kuningan, Jawa Barat. Gunung dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut ini, selain jadi tempat favorit para pendaki, tempat ini juga menyampaikan pesan kearifan lokal. Artinya para pendaki selain harus memiliki teknik yang baik dan stamina yang fit, juga diminta menghormati tradisi setempat yang berlangsung turun-menurun. Jika mengabaikan hal tersebut, bukan tidak mungkin mendapat masalah selama perjalanan. Secara umum, pendaki Gunung Ciremai bisa menggunakan 3 jalur, yakni bisa lewat Linggarjati, bisa juga memilih jalur Palutungan. Sementara jalur favorit di Majalengka melintasi desa Argalingga, kecamatan Argapura, tempatnya Blok Apui. Tak hanya cerita mistis dari para pendaki, namun penduduk sekitar pun kerap kali menceritakan hal-hal yang berbau mistis berkaitan dengan Gunung Ciremai. Mitos pertama yang ada di Gunung Ciremai adalah suara gamelan yang terdengar saat pendakian. Para pendaki Gunung Ciremai sering juga diperdengarkan suara gamelan yang melantun halus di tengah perjalanan mereka. Tidak jelas siapa yang memainkan alat musik tradisional Jawa tersebut, namun konon katanya jika kalian mendengar gamelan tersebut, tetap pada jalur pendakian dan saling berpegangan dengan teman pendakian kalian. Para pendaki senior percaya jika suara gamelan tersebut adalah ulah dari makhluk halus yang tinggal di Gunung Ciremai, yang ingin mengecoh para pendaki agar tersesat dan keluar dari jalur pendakiannya. Oleh karena itu, jika mendengar suara gamelan, cepat-cepat berpegangan dan tetap pada jalur yang sudah ditentukan. Dan seringnya muncul sosok kakek dengan jubah atau baju berwarna putih. Tepatnya ada di Batu Lingga, sebuah batu besar yang konon katanya dahulu dipakai oleh para petapa. Sosok kakek dengan jubah putih seringkali terlihat di sekitaran Batu Lingga tersebut. Bahkan sosok tersebut sering juga menampakkan dirinya saat ada pendaki yang melintasi jalur pendakian tersebut. Dari cerita di atas, kakek dengan jubah putih tersebut diyakini adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati dan orang-orang hebat lainnya. Sampai saat ini belum ada yang bisa menjelaskan kemunculan sosok tersebut. Yang jelas para pendaki disarankan untuk tidak mengganggu tempat tersebut atau bahkan merusaknya. Mitos Nyilingga dengan 2 macan tutul memang sudah sering terdengar dari mulut para pendaki yang habis mendaki Gunung Ciremai. Masih berkaitan dengan Batu Lingga, usut punya usut ternyata Nyilingga adalah orang yang meneruskan pertapaan di Batu Lingga tersebut. Entah dengan maksud apa, saat itu Nyilingga yang belum genap menyelesaikan pertapaannya sudah meninggal di Batu Lingga tersebut. Konon katanya dahulu masyarakat setempat menemukan jasad Nyilingga sudah tidak bernyawa di atas batu tersebut. Tentang 2 macan tutul yang menemaninya, hal tersebut sampai sekarang tidak terjawab, karena tidak ada yang tahu pasti kemana binatang kesayangan dari Nyilingga itu pergi. Sekarang para pendaki kerap diperlihatkan seorang nenek yang duduk di atas Batu Lingga dengan ditemani 2 macan tutul yang besar. Sosok jalak hitam dan tawon hitam. 2 sosok binatang ini kerap datang dan menemani para pendaki yang tengah dalam perjalanan untuk menuju ke puncak Ciremai. Jalak hitam seakan menjemput para pendaki untuk melanjutkan perjalanannya dan tawon hitam yang akan mengganggu perjalanan tersebut. Para pendaki percaya bahwa pada dasarnya, saat mendaki gunung, para pendaki diharapkan untuk tidak iseng mengganggu binatang-binatang yang ada di jalur pendakian. Oleh karena itu, misteri jalak hitam dan tawon hitam ini juga masih meninggalkan pertanyaan besar. Itulah mitos-mitos yang ada di Gunung Ciremai, Jawa Barat.